Salve fratres. Kita nonton video yang satu ini. Welcome back to the jungle of Protestantism. Mari kita mendengarkan bagaimana Protestantisme membela atau menolak doktrin perpetual virginity dengan mengulang bidat Helvidianisme. Menyimpulkan bahwa Yesus memiliki saudara kandung. Karena itu Maria sudah tidak perawan lagi karena sudah berhubungan biologis dengan Yusuf. Iya, 100% benar. Jadi Yesus memiliki saudara-saudara yang lain, dan Maria dan Yusuf sesudah itu melahirkan anak-anak sehingga Maria tidak lagi perawan. Ini kata Alkitab. Kata Alkitab. Karena Alkitab mengatakan bahwa Roma 3:23 semua orang berdosa. Oke. Mari kita beri catatan kritis terhadap argumen retoris. Si pendeta dalam video ini menyatakan bahwa tanggapannya ilmiah dan akademik, namun dia tidak memakai metode eksegesis historis kritis secara utuh, tidak mengacu pada konteks bahasa Aram atau Yunani dan kebiasaan budaya Yahudi abad pertama, kemudian menyandarkan teologi hanya pada nalar literal dengan asumsi modern, bukan semangat penafsiran gereja perdana. Dengan kata lain, ini bukan ilmiah dalam arti akademis teologis, tapi hanya proof texting untuk membenarkan asumsi Protestan. Ya, kenapa ini penting dalam iman? Bukan soal semata Maria punya anak atau tidak, no. Yang dipertaruhkan adalah integritas inkarnasi. Jika Maria tidak sepenuhnya dipersembahkan bagi Kristus, maka makna keibuannya menjadi fungsi biologis belaka, bukan misi penebusan. Kesaksian gereja perdana, semua bapak gereja besar hingga abad ke-5 menyatakan Maria tetap perawan. Model gereja, Maria adalah lambang kesetiaan gereja yang tak terbagi bagi Kristus. Keperawanannya adalah simbol dari totalitas penyerahan kepada Allah yang memang tidak ada di Protestan. Ya. Sebagai referensi, Anda boleh membaca Katekismus Gereja Katolik nomor 496 sampai 511, nomor 500 tentang saudara-saudara Yesus, baca Santo Hieronymus Adversus Helvidium, Santo Agustinus De Virginitate, Santo Thomas Aquinas Summa Theologiae Pars 3, question 28. Nah, mari kita bedah dengan teliti. Apa asumsi-asumsi teologis dan eksegetis Protestan yang mengulang kembali argumen Helvidius, seorang penulis abad keempat yang disanggah keras oleh Santo Hieronymus dalam risalah berjudul Adversus Helvidium, melawan Helvidius. Yang pertama, siapa itu Helvidius? Helvidius adalah seorang penulis Kristen awal akhir abad keempat yang menulis bahwa Maria tidak tetap perawan. Maria dan Yusuf memiliki anak-anak lain secara biologis setelah kelahiran Yesus, dan kata saudara-saudari Yesus dalam Injil berarti anak-anak Maria lainnya. Argumen ini secara eksplisit dibantah oleh Santo Hieronymus yang menunjukkan bahwa saudara-saudara Yesus itu bukan anak-anak Maria tapi kerabat, sepupu. Tradisi gereja sejak awal sudah mengajarkan keperawanan abadi Maria, dan tafsir Helvidius itu literalistik, tidak mempertimbangkan konteks budaya dan bahasa asli Yahudi dan Aramaik. Nah, asumsi-asumsi Helvidian ada dalam teologi Protestan modern. Banyak Protestan Reformed Evangelikal, termasuk pendeta tersebut, tanpa sadar mengulang skema pemikiran Helvidius. Nah, ada asumsi-asumsi dasarnya yang juga jadi titik kritik tajam dalam Mariologi Katolik. Asumsi yang pertama, semua kata saudara berarti saudara kandung. Adelphoi sama dengan kakak atau adik biologis. Tidak ada alasan menafsirkannya selain itu. Kritik dari Katolik adalah bahasa Aram tidak memiliki kata khusus untuk sepupu. Semua kerabat disebut saudara. Gereja awal tidak pernah memahami saudara Yesus sebagai anak-anak Maria. Kata Santo Hieronymus, apakah kamu tidak tahu bahwa dalam kitab suci tidak ada istilah khusus untuk sepupu dan semuanya disebut saudara? Ini pertanyaan juga untuk para pendeta. Baca Adversus Helvidium nomor 14. Asumsi yang kedua, Maria dan Yusuf adalah pasangan suami istri normal. Karena mereka menikah, mereka pasti berhubungan badan dan punya anak. Natural sekali ya, alamiah sekali. Kritik Katolik,
Ini adalah asumsi naturalistik yang mengabaikan misi ilahi Maria dan Yusuf. Pernikahan mereka adalah pernikahan perawan, bukan karena kelainan, tetapi karena diperuntukkan secara khusus dalam ekonomi keselamatan. Kata Santo Hieronymus, apakah kamu mengira rumah Allah dapat menjadi tempat untuk menyalakan api hawa nafsu? Asumsi yang ketiga, keperawanan abadi Maria tidak penting karena bukan ajaran eksplisit Alkitab. Kalau Alkitab tidak menyatakannya, itu berarti tidak benar dan tidak penting. Kritik dari Katolik ini adalah bentuk lain dari sola scriptura yang ekstrim dan reduksionisme historis. Banyak doktrin Kristen, Trinitas, kanon Alkitab, dan lain-lain tidak disebut eksplisit, tetapi tetap diimani melalui tradisi apostolik. Gereja awal menerima keperawanan abadi Maria sebagai bagian dari iman universal, konsensus patrum. Kata Santo Agustinus, kami percaya Maria tetap perawan karena telah dipercayakan kepada gereja oleh para rasul dan dijaga dalam ingatan umat beriman sejak awal. Mau melawan Agustinus ya. Asumsi yang keempat, Yesus disebut anak sulung, berarti Maria punya anak lain. Anak sulung dalam Lukas bab 2 ayat 7 pasti berarti ada anak kedua, bukan? Dalam hukum Yahudi, istilah protokos, anak sulung, digunakan terlepas dari ada tidaknya anak berikutnya. Gelar itu berkaitan dengan hak istimewa religius, bukan kronologi keluarga. Argumentasi patristik adalah bahwa anak sulung adalah istilah hukum untuk yang membuka rahim, bukan penanda anak berikutnya. Helvidius tidak paham hukum Taurat. Santo Hieronymus dalam Adversus Helvidium. Kesimpulannya, ada warisan Helvidianisme dalam Protestantisme. Protestantisme modern, dalam hal ini evangelikal literalis dan reformed, mewarisi Helvidianisme dengan 4 asumsi kunci. Yang pertama, adelphoi sama dengan saudara kandung. Repetisi dalam Protestantisme sama. Yang kedua, Maria dan Yusuf menjalani relasi suami istri. Ini asumsi Helvidius. Repetisi dalam Protestantisme sama. Yang ketiga, asumsi Helvidius, tidak perlu ajaran di luar Alkitab literal. Repetisi dalam Protestantisme sama, sola scriptura. Yang keempat, asumsi Helvidius, anak sulung berarti ada anak kedua. Repetisi dalam Protestantisme sama. Maka, apapun label denominasi mereka, mereka adalah anak-anak intelektual Helvidius, meskipun mungkin mereka sendiri tidak mengenal Helvidius. Nah, asumsi yang sedikit berat untuk dibantah adalah asumsi naturalistik tentang perkawinan Yusuf dan Maria. Perkawinan kudus di tengah rencana kekal. Bayangkanlah seorang lelaki muda sederhana, tukang kayu dari Nazaret bernama Yusuf. Dia tidak pernah menulis kitab, tidak pernah menyampaikan nubuat, tidak pernah berkhotbah di depan massa, namun dia berdiri di antara manusia biasa dan rencana keselamatan Allah yang kekal. Dia menghadapi pilihan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Menikahi seorang perempuan yang tengah mengandung bukan oleh dia. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apakah Yusuf menikahi Maria hanya demi memiliki keturunan? Apakah tujuan perkawinan kudus ini hanyalah fungsi biologis? Pertanyaan ini bukan soal psikologi Yusuf, tapi soal teologi penebusan. Dan jawabannya akan membuka kepada kita misteri perkawinan yang tidak bisa dipahami hanya dengan akal, tetapi harus dilihat dalam terang wahyu. Poin pertama, mari kita bahas Yusuf si dikaios, orang benar yang tidak menuntut hak. Injil Matius bab 1 ayat 19 menyebut Yusuf sebagai seorang yang adil, dikaios dalam bahasa Yunani. Bukan sekedar baik, tapi benar dalam terang Taurat dan rahmat. Dia tahu Maria adalah seorang perawan suci. Ketika ia menemukan Maria mengandung, ia tidak mencurigainya sebagai pezina, sebagaimana tafsiran Protestan modern. Dia justru ingin menjauh diam-diam karena ia menyadari sesuatu yang terlalu besar sedang terjadi pada Maria. Seperti Musa menanggalkan kasut di hadapan semak yang menyala, kata Santo Bernardus, demikian juga Yusuf menyingkir karena ia tahu sedang berdiri di tanah kudus. Yusuf adalah penjaga rahasia ilahi, bukan pria yang sedang menimbang hasrat manusiawi. Poin yang kedua, Maria sang tabut baru, disentuh oleh Allah, dijaga oleh Yusuf.
Maria bukan sekedar wanita muda dari desa kecil. Dalam diri Maria, firman menjadi daging. Ia adalah tabut perjanjian baru, mengandung bukan sekedar firman tertulis seperti di Sinai, tetapi firman hidup. Maka, Yusuf bukan dipanggil untuk menjadi suami dalam pengertian biasa, melainkan sebagai penjaga tabut, seperti para imam dalam perjanjian lama yang tidak boleh sembarangan menyentuh tabut Tuhan. Lihat 2 Samuel bab 6 ayat 6-7. Bayangkan betapa besar tanggung jawab ini, menjaga perawan Allah, mengasuh sang sabda yang menjelma, menghidupi kemurnian yang tidak hanya moral tapi juga mistik. Poin yang ketiga, pernikahan perawan, ikon perjanjian baru. Gereja menyebut hubungan Maria dan Yusuf sebagai perkawinan perawan, virginal marriage. Ini bukan kontradiksi, melainkan puncak perkawinan sejati. Kasih, kesetiaan, dan penyerahan diri yang total tanpa mengandalkan ekspresi seksual. Yusuf adalah suami sejati Maria, bukan karena hubungan biologis, tetapi karena ia memberikan seluruh hidupnya untuk Maria dan Yesus tanpa mengklaim tubuhnya. Seperti Kristus mencintai gereja dan menyerahkan dirinya baginya. Efesus bab 5 ayat 25, demikian pula Yusuf menyerahkan seluruh hidupnya bagi Maria tanpa mengambil apapun darinya. Inilah kasih yang murni, kasih yang menjadi lambang kehidupan kekal, di mana tidak ada lagi kawin dan dikawinkan, melainkan semua hidup bagi Allah. Lihat Matius bab 22 ayat 30. Poin yang keempat, mengapa Yusuf tidak mencari keturunan? Beberapa pendeta menyatakan Yusuf ingin menikah secara normal demi keturunan. Tetapi sejak kapan tokoh-tokoh kitab suci yang terlibat dalam misi ilahi menentukan syarat biologis kepada Tuhan? Yusuf tunduk kepada suara malaikat, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius bab 1 ayat 20. Di titik ini Yusuf tahu ini bukan perkawinan biasa. Ia tidak berkata, tapi bagaimana dengan anak-anakku nanti? Dia tidak meminta kompensasi. Ia tidak menuntut. Dia taat. Satu kata yang tidak ada di Protestan ya. Dan ketaatan inilah yang mengangkatnya menjadi Bapa pelindung gereja. Poin yang kelima, kisah Yusuf adalah ikon gereja, taat dalam keheningan. Yusuf tidak pernah mengucapkan satu kata pun dalam Injil, tapi hidupnya adalah sabda yang dijalani. Ia adalah ikon dari setiap orang kudus yang tidak memaksakan kehendak manusiawi di hadapan misteri Allah. Ia mewakili gereja yang sejati, menerima, melindungi, menyimpan, dan mempersembahkan Yesus kepada dunia. Dan itulah yang dilakukan oleh para imam, para religius, para orang tua kudus sepanjang sejarah gereja. Menyerahkan hasrat untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu kehendak Allah. Sebagai penutup, Yusuf adalah bapa yang tidak memiliki namun mengasuh. Yusuf tidak menjadi ayah Yesus secara biologis, tapi ia menjalankan peran keayahan secara sempurna dengan kasih, kerja keras, dan pengorbanan diam-diam. Dia tidak memiliki Maria, tapi melindunginya dengan seluruh hidup. Ia tidak menuntut, tapi melayani. Dan karena itulah gereja menghormatinya sebagai Custos Redemptoris, penjaga sang penebus. Nah, dari sudut pandang Katolik, Yusuf tidak menikahi Maria untuk mencari keturunan. Ia menerima Maria dan Yesus dalam kerangka penyerahan total kepada rencana keselamatan Allah. Pernikahan mereka adalah lambang kasih yang tak tercela, kasih murni yang menunjuk pada kasih kekal dalam kerajaan surga. Jika dunia mengejek kemurnian, biarlah kita menjawab dengan kesetiaan Yusuf. Jika dunia menyamakan cinta dengan nafsu, biarlah kita mengingat perkawinan suci di Nazaret, di mana Allah sendiri tinggal di tengah rumah manusia. Kalau kamu percaya Yesus itu Allah, berhenti ikut pemikiran sesat dari Helvidius. Kenapa Protestan ini mudah sekali membangun kembali bidat-bidat ya? Oke, selamat menjalankan pantas ya
Di Protestan tidak ada karunia selibat ya. Selibat tidak dihargai di Protestan itu karena apa ya? Pertanyaan seperti itu. Kenapa orang tidak berusaha hidup selibat? Karena I don't know. Coba jelaskan kepada saya para pendeta.